Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana bisa disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan dan infrastruktur, kerugian harta benda, dan dampak secara psikologis. Definisi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam. Bencana alam diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kejadian atau peristiwa bencana yang terjadi akan dicatat berdasar tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian. Salah satu contoh adalah bencana alam tsunami. Tsunami menjadi populer di telinga masyarakat Indonesia sejak kota Banda Aceh luluh lantak pada bulan Desember 2004. Sebelumnya, meski tsunami sering terjadi, tapi kata itu kurang dikenal. Kebanyakan tsunami yang terjadi sebelum peristiwa tsunami Aceh itu hanyalah tsunami kecil, dan terjadinya pun lebih sering mengenai pulau-pulau kecil tak berpenghuni. Sedangkan tsunami besar yang terjadi di Banda Aceh membuka kesadaran banyak orang sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang penyebab terjadinya tsunami. Kata tsunami sendiri berasal dari dua suku kata dalam bahasa Jepang, yaitu su dan nami. Tsunami tidak akan terjadi jika tidak ada faktor pemicu. Faktor penyebab terjadinya tsunami ini adalah gempa bumi yang berpusat di bawah laut. Gempa bumi di dasar laut ini merupakan penyebab utama terjadinya tsunami. Tsunami yang menghancurkan kota Banda Aceh tahun 2004 dan tsunami yang memporak-porandakan Pulau Mentawai pada tahun 2010 ini berasal dari adanya gempa bumi yang berpusat di bawah laut. Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut dan samudra, Indonesia sangat berpotensi terkena tsunami. Meskipun demikian, tidak semua gempa bumi di bawah laut berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa bumi dasar laut dapat menjadi penyebab terjadinya tsunami adalah gempa bumi dengan kriteria sebagai berikut. Gempa bumi yang berpusat di tengah laut dan dangkal antara 0 sampai 30 km. Gempa bumi dengan kekuatan sekurang-kurangnya 6,5 skala Richter. Gempa bumi dengan pola sesar naik atau sesar turun. Letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi dapat menyebabkan terjadinya gempa vulkanik atau gempa akibat letusan gunung berapi. Tsunami besar yang terjadi pada tahun 1883 adalah akibat meletusnya Gunung Krakatau yang berada di Selat Sunda. Meletusnya Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat pada tanggal 10 sampai 11 April 1815 juga memicu terjadinya tsunami yang melanda Jawa Timur dan Maluku. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di wilayah Ring of Fire atau sabuk berapi dunia tentu harus mewaspadai ancaman ini. Longsor bawah laut. Longsor bawah laut ini terjadi akibat adanya tabrakan antara lempeng samudra dan lempeng benua. Proses ini mengakibatkan terjadinya palung laut dan pegunungan. Tsunami karena longsoran bawah laut ini dikenal dengan nama Tsunamic Submarine Landslide.
Jatuhnya meteor berukuran besar di laut juga merupakan penyebab terjadinya tsunami. Namun, 90% tsunami adalah akibat gempa bumi bawah laut. Kecepatan gelombang tsunami berbeda-beda, tergantung pada kedalaman laut. Di laut dalam, kecepatan rambat tsunami mencapai 500 sampai 1000 km per jam atau setara dengan kecepatan pesawat terbang, namun ketinggian gelombangnya hanya sekitar 1 meter. Ketika gelombang tsunami ini sudah mendekati pantai, kecepatan rambatnya hanya sekitar 30 km per jam, namun ketinggian gelombangnya bisa mencapai puluhan meter. Ini sebabnya banyak orang yang sedang berlayar di laut dalam tak menyadari adanya tsunami. Mereka baru mengetahui tsunami telah terjadi ketika tiba di daratan dan menyaksikan kehancuran mengerikan yang disebabkan oleh tsunami. Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap tsunami, terutama kepulauan yang berhadapan langsung dengan pertemuan lempeng Eurasia, Indo, Australia, dan Pasifik. Kepulauan tersebut antara lain bagian barat Pulau Sumatera, selatan Pulau Jawa, Nusa Tenggara, bagian utara Papua, Sulawesi, Maluku, serta bagian timur Pulau Kalimantan. Bencana tsunami membawa dampak yang sangat besar bagi alam, infrastruktur, dan kehidupan manusia. Dampak negatif yang diakibatkan tsunami adalah merusak apa saja yang dilaluinya, bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa manusia, serta menyebabkan genangan, pencemaran air asin di lahan pertanian, dan air bersih. Kabupaten Pangandaran adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dan beribu kotakan Parigi. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar di utara, Kabupaten Cilacap di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Tasikmalaya di barat. Ketika terjadi tsunami pada tahun 2006, Pantai Pangandaran merupakan daerah yang paling parah dihantam gelombang dahsyat tersebut. Korban jiwa juga paling banyak ditemukan di salah satu kawasan wisata favorit di Jawa Barat tersebut. Aduh manis jeung dahlia.
di waktu kejadian tsunami, saya lagi main catur dengan teman-teman. Saya mendengar suara gemuruh, saya langsung lari mencari anak saya. Sesudah ketemu, langsung lari ke gunung. Ternyata di sana juga udah naik ke gunung, ternyata udah banyak orang. Terus saya sesudah turun dari gunung, saya diperkirakan rumah saya habis, jadi saya tidak melihat rumah karena takut datang lagi air itu. Makanya saya langsung pergi ke Desa Masawa, ya sekitar 2 bulan 3 bulan ada bantuan dari pemerintah, dari relawan, dari pihak CWS yang mengirimin bantuan makanan, pakaian, juga beras, alat tani, cangkul, ada yang ngasih itu. Sampai ada yang pakai truk bawanya entah dari mana, saya kurang tahu itu, saya tidak menanyakan dari mana. Ketika terjadi tsunami dan pada waktu itu sore hari, kebetulan hari Senin Kliwon Pak, waktu itu rencana awal saya setelah duhur saya mau memancing. Tapi karena ada sesuatu hal waktu itu musim panen, menjelang panen, keluarga menyuruh untuk lebih baik menengok sawah. Akhirnya saya pergi ke sawah. Setelah beberapa menit sampai di sawah, tidak lama kemudian terasa ya seperti ada gempa kecil Pak. Tidak lama kemudian ada yang bersorak-sorak, "Pak, pulang, air laut naik." Begitu saya sampai di dekat rumah, ternyata orang ada yang sudah pingsan, ada yang sudah patah, air sudah masuk Pak ke rumah gitu. Yang nyata-nyata namanya itulah tsunami. Yang awalnya mendengar di daerah Aceh, Sumatera, ternyata sampai di Madasari. Saya waktu tsunami, saya lagi di bengkel. Entah kenapa waktu di bengkel ada beberapa masyarakat lari-lari ke pinggir pantai, katanya ada gemuruh. Ternyata gejala tsunami itu ada dari nelayan. Nelayan bicara, laut itu surut. Nah, beberapa menit kemudian saya lari dan keluarga cari bukit yang tinggi. Dari ombak ke-1 dan ke-2 itu ada waktu beberapa menit. Makanya orang yang ke bukit kan pulang kembali ke sini. Begitu orang-orang masuk ke rumah, datang lagi yang ombak yang kedua. Nah, di sana ombak yang kedua banyak orang yang hilang. Pencarian korban terus dilakukan dengan maksimal. Proses pembersihan puing-puing rumah warga dan bangunan yang rusak akibat tsunami. Satkorlak 1 Kabupaten Ciamis berencana membuat 5 titik kamp pengungsian baru di sekitar Pangandaran untuk mempermudah penyaluran bantuan. 3.000 anggota TNI, polisi, aparat pemerintah setempat, warga, dan sukarelawan membersihkan puing-puing di sepanjang pantai Pangandaran. Perbaikan jaringan listrik, 27 gardu listrik, 160 tiang listrik yang roboh dan jaringan listrik di Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Cijulang sedang dikerjakan oleh petugas PLN. Tsunami yang melanda di objek wisata Pantai Pangandaran mengakibatkan kerugian yang begitu besar, khususnya pada sektor pariwisata. Berdasarkan hipotesis penelitian, yakni terbukti penurunan aktivitas pariwisata tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2 bulan, yakni antara bulan Juli sampai September 2006. Pemulihan kondisi pariwisata berlangsung hingga 6 bulan, yakni dari pertengahan bulan Juli sampai Desember 2006. Aktivitas pariwisata mampu normal kembali pada tahun 2008 sampai 2010 karena adanya peningkatan kunjungan wisatawan di setiap tahunnya.
Tsunami yang melanda pantai Pangandaran merupakan salah satu tragedi yang tergolong bencana alam atau natural disaster. Maka dari itu diperlukan kesigapan dalam bertindak darurat untuk menyelamatkan manusia dan lingkungan. Karena Pantai Pangandaran merupakan daerah tujuan wisata yang sangat terkenal di Jawa Barat, dengan daya tarik utama ialah keindahan panorama dan pantai. Objek wisata ini terletak kurang lebih 92 km arah selatan Kabupaten Ciamis, tepatnya terletak di Desa Pangandaran, serta dekat dengan perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sebagai upaya minimalisasi korban bencana melalui mitigasi berbasis masyarakat, BNPB yang bekerja sama dengan stakeholder lainnya berusaha mewujudkan program-program dalam menanggulangi bencana, terutama di daerah yang rawan akan bencana, serta untuk memberdayakan masyarakat yang tangguh dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Maka itu, BNPB dan mitra-mitra terkait lainnya sering melakukan sosialisasi, baik itu di tingkat sekolah, seperti sekolah siaga bencana, maupun di tingkat masyarakat umum. Di Kabupaten Pangandaran yang notabene BPBD baru dibentuk pun sudah harus siap dan tanggap akan bencana seperti tsunami. Karena penanganan sebelum terjadi bencana lebih penting daripada penanganan saat bencana terjadi. Perlu diketahui bahwa BPBD Kabupaten Pangandaran baru terbentuk sekitar 10 bulan yang lalu. Nah, selama kurang lebih 10 bulan ada program-program yang khusus terkait dengan kegiatan penanggulangan atau mitigasi tsunami yang memakan korban jiwa. Ini berdasarkan data dari Kabupaten Ciamis. Di antara